البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk di dalam bab adabil qada'il hajah, bab adab ketika menyelesaikan hajat, membuang hajat di dalam kitab Thaharah. Disebutkan pada pertemuan telah lewat, di antara adab seseorang buang hajat adalah membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Demikian juga kalau di tanah lapang dan semisalnya yang tertutup, ini ketika menurunkan pakaian, ya mulai menurunkan pakaian, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Demikian juga untuk cebok dengan menggunakan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Demikian juga ini untuk tidak menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Demikian juga yang lainnya. Demikian juga kalau kemudian kita istinja dengan menggunakan batu, ya, dan itu sah, boleh. Maka tidak boleh menggunakan tulang karena itu makanan jin. Ya, demikian juga dengan menggunakan kotoran, ya, tidak boleh. Demikian juga hendaknya witir 3, berjumlah 3. Atau kalau dia itu besar, batunya boleh kalau mempunyai 3 sisi. Demikian disebutkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 98 di dalam bab adab membuang hajat. Hadisnya dhaif ini dan tidak perlu dilaksanakan, walaupun sebagian Syafi'iyah melaksanakannya. Hadis nomor 98, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Ya, nanti yang berikutnya. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dhaif. Ya, karena itu ada Muhammad bin Sobbah As-Saman. Imam Adawi mengatakan la yu'raf, tidak diketahui, ini majhul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli, hati-hatilah kalian dari kencing. Fa inna amata adabil qabr minhu, karena kebanyakan siksaan di alam kubur itu dengan sebab kencing. Rawi Daraqutni, bukan Imam Daraqutni. Di tadi kita sebutkan dhaif. Dari sini ya para ulama sebagian yang mensahihkan, ya, ini beranggapan bahwa untuk berhati-hati dari kencing secara umum, ya, kencing ayam kalau ada mungkin, atau kencing kambing atau sapi dan sebagainya, mengatakan itu adalah najis. Dan sudah kita sebutkan bahwa binatang yang dia itu boleh dimakan, maka kencingnya demikian juga kotorannya itu tidak najis. Mereka beranggapan yang mengatakan najis dari hadis ini, tapi hadisnya tadi dhaif. Kemudian hadis berikutnya nomor 99. Hadis ini adalah sahih dengan penguat yang lainnya. Walil Hakim, sebuah Imam Hakim rahimahullah taala, ya, masih dari hadis Abu Hurairah, aktsaru adabil qabri minal baul, kebanyakan siksaan kubur itu dari kencing. Wa huwa sahihul isnad, dia adalah sanadnya sahih dan hadis ini adalah sahih. Di sini hasan, di situ ada penguatnya. Adapun riwayat Imam Hakim, ya, Abu Hatim mengatakan bahwa rafuha batil, yang mengatakan marfu itu adalah batil. Tetapi ada penguat. Hadis Anas bin Malik, ya, demikian juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni. Jadi hadis ini adalah sahih. Kebanyakan sisaan kubur dari kencing. Ya, kebanyakannya dari kencing, oleh karena itu berhati-hati. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam, istadalla bi hadisil bab ala wujubi tanazzuh minal baul. Berdasarkan hadis tadi, wajib seorang untuk berhati-hati dari kencing. Kebanyakan sisaan kubur itu karena kencing. Demikian juga kita berhati-hati masalah kencing, ya. Bukan berarti kalau kita mengatakan bahwa kencing kambing, kencing sapi itu kita katakan itu adalah bukan najis, berarti dikatakan kita terjatuh dalam permasalahan ini, bukan. Tetap kita mengatakan bahwa itu tidak najis. Juga di sini menunjukkan untuk kita, yakni ketika buang hajat, ya, berhati-hati dari percikan, ya, percikan dari kencing dan semisalnya. Kemudian berikutnya hadis nomor 100, Wan Suraqah bin Malik. Ya, ini tadi akan kita sebutkan. Ini hadis ini dhaif, ya. Ya, untuk
Yani tata cara kencing itu, yani duduknya harus ini dan itu adalah dhaif. Di situ ada rajulan mubhaman, dua orang tidak diketahui keadaannya, Muhammad bin Abdurrahman dan Zam'ah bin Shalih, dhaif. Keduanya yani tidak diketahui keadaannya, majhul. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul mengajari kami fil khala', di dalam tempat yang sepi, maksudnya tempat menyendiri, kamar mandi maksudnya, anak udah alal yusra, untuk duduk di kaki kiri, wa nansibal yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Ya, seperti itu loh kalau seorang mau makan itu, ya seperti itu. Yani kaki kiri, kita duduk di kaki kiri, kemudian kaki kanannya ditegakkan, betisnya itu ditegakkan ketika seperti orang mau makan. Ya seperti ini, kira-kira seperti itu. Rawal Baihaqi bi sanadin dhaif. Sebutkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Jadi Ibnu Hajar sendiri menyebutkan hadisnya ini adalah dhaif. Ya, jadi tidak ada kemudian seorang kencing duduknya seperti itu ya. Pokoknya kencing bahkan sekarang ini ya, menggunakan kloset duduk, kadang seperti itu. Ya, seperti ini boleh, atau seperti kloset yang dulu biasa dari kecil kita, itu juga boleh. Adapun tata cara tadi, maka seperti ini tidak ada. Di sini dhaif. Ya, kaifiyah al-julus li qada'il hajah. Di sini dhaif, wa yakunu ab'ad lahu minan najasat. Yang penting adalah dia itu jauh dari najis. Juga mencari tempat yang tidak kemudian terpecik dia itu dari kencing itu. Ya, oleh orang itu berhati-hati kencing, kalau bisa celananya dilepas dan sebagainya, sehingga tidak mengenai pakaian kita. Berikutnya juga dhaif juga, wa Isa bin Yazdad an abihi, dari bapaknya Yazdad radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini dhaif. Idza bala ahadukum, apabila kencing salah seorang kalian, fal yantur, zakarahu, hendaknya menarik kemaluannya. Ya, ini kadang kan sambil menekan-nekan gitu. Ya. Salas marot 3 kali. Menarik ya seperti itu. Ya, ini supaya yakin menurutnya bahwa sudah selesai kencingnya. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Sukun oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Di dalamnya ada Zam'ah bin Shalih dhaif. Ya, Zam'ah bin Shalih dhaif, lemah. Demikian juga Isa ini tadi, dan bapaknya ini majhulan, tidak diketahui. Di sini adalah lemah, di sini adalah dhaif. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, wa kadzalika natr az-zakar bid'ah. Yani dengan menarik kemaluan ini supaya yakin bahwa sudah kencing dan sebagainya, tekan-tekan ya. Maka ini adalah bid'ah ala sahih, ya, yang benar adalah seperti itu. Lam yusra, tidak disyariatkan. Ya, ini seperti seseorang, ya, sampai disebutkan oleh beliau ini seperti ya, ini memerah susu kambing atau mungkin susu sapi dan semisalnya. Ya, ini dia keluar seperti biasa, tidak untuk kemudian dengan menekan-nekan dan sebagainya. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tidak termasuk dari adab seorang untuk buang hajat. Kemudian berikutnya hadis nomor 102. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini juga dhaif ya. Dan Ibnu Hajar juga menyebutkan ya, telah lewatkan ini dhaif, tapi beliau menyebutkan di dalam bab ini yakni untuk seseorang mengambil ibrah dan semisalnya. Jadi di sini juga dhaif. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlal Quba. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahli Quba. Sahabat yang waktu itu tinggal di sekitar Masjid Quba. Faqala. Kemudian Nabi menyebutkan, "Innallaha yusni 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji kalian. Qalu, mereka bertanya para sahabat, "Inna nutbi'ul hijarah al-ma'." Kami mengikutkan setelah istinja dengan menggunakan batu itu, kemudian mencuci dengan air. Nah, seperti ini. Syabani mengatakan bahkan ini bid'ah, ya, hulu, berlebih-lebihan. Jadi hadis ini adalah lemah. Ya, rawahu Al-Bazzar bi sanadin dhaif. Disebutkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang lemah. Sanadnya lemah. Kenapa? Dhaif jiddan. Di situ ada Abdullah bin Syabib bahwa wahin, ya, kacau hafalannya. Ini demikian. Jadi di sini adalah hadis yang dhaif. Wa asluhu fi Abi Dawud.
Asalnya di dalam riwayat Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, demikian juga Imam At-Tirmidzi wa Sahawi Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah mensahihkan min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Asalnya itu biduni dzikri hijarah, tidak ada tambahan batu. Jadi maksudnya di sini adapun tanpa tambahan batu, yakni Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ahlu Quba, itu saja itu sahih. Ya. Jadi lafaz yang yakni Allah Subhanahu wa taala memuji kalian itu sahih. Di situ ada penguatnya. Dan Syekh Albani mensahihkan, ya, di situ ada penguat hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu yang ditulis oleh, yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Di antaranya adalah itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang ahli Quba saja. Adapun Allah memuji karena mereka itu setelah istinja dengan menggunakan batu kemudian mengikuti dengan air, maka ini dhaif. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang berlebihan. Walaupun Syekh Muqbil mengatakan tidak sampai dikatakan itu bid'ah, tidak. Ya, jadi cukup untuk kemudian seseorang dengan menggunakan batu saja atau cukup menggunakan air saja. Lalu mana yang afdal? Yang afdal adalah dengan menggunakan air. Ya, disebutkan di sini dari Imam Syaukani, "Fain adila anil istijmar ila istinja bil ma' fa huwa atyab." Apabila yakni berpindah dari menggunakan batu kepada air, maka ini lebih bagus. Wa adhar, dan lebih suci. Jadi dengan menggunakan air lebih bagus dan lebih suci. Dan ini adalah hadis yang terakhir di dalam bab adab qadaul hajah. Di situ ada permasalahan tentang kencing, demikian juga berak di air yang mengalir. Ya, kalau dia sedikit maka tidak boleh. Kalau dia itu air yang diam juga tidak boleh. Sudah lewat pembahasan ini. Kencing di lubang bagaimana? Ya, ini di situ lubang, mungkin lubang yuyu, ya, binatang seperti piting dan misalnya itu, boleh enggak? Di situ ada hadis, ya, yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nizam yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari hadis Abdullah bin Sirjis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyubal fil hajar fil juhr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk kencing di juhur, di lubang. Jangan kita kencing di lubang. Ya, entah di situ mungkin ada ular atau semisalnya, tidak boleh. Kencing bagaimana? Kencing dalam keadaan berdiri boleh. Ya, di situ ada hadis Hudzaifah bin Yaman muttafaqun alaih. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Beliau melihat Nabi kencing berdiri. Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam riwayat Imam Tirmidzi sahih, beliau mengatakan, "Man hadatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzib." Barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Rasul kencing berdiri telah berdusta. Disebutkan para ulama, ini menurut pengetahuan Aisyah. Sahabat yang lain melihat, Hudzaifah melihat Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Ya, di sini penunjukan boleh. Tetapi tetap kita menjaga dari apa? Untuk kemudian mengenai pakaian atau terkena najis dan semisalnya. Kemudian disebutkan juga untuk mencari tempat yang dia itu lin, yang dia itu yakni tidak keras sehingga terpantul ke pakaian kita. Ya, demikian. Demikian juga bagaimana kencing di mustaham. Mustaham itu tempat untuk mandi, khusus tempat mandi. Ya, disebutkan bahwa lebih bagus ditinggalkan. Ya, karena itu tempat untuk mandi. Untuk berak di situ tidak boleh. Nah, kadang kan orang kalau berenang, sebagian tempat renang itu yang mungkin disyariatkan, ya, di situ ada tempat untuk mandi, ya kan? Maka itu tidak boleh untuk kemudian berak di situ, tidak boleh. Itu namanya mustaham. Dulu di kalangan salafus saleh biasa, ya, mustaham itu tempat untuk mandi saja, bukan untuk berak atau kencing. Salam di sini. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.